Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memasang sebuah impeller dan tutupnya pada sebuah mesin pompa air. Nah, ini pompa airnya merek Panasonic, ukurannya 125 watt, dan ini adalah impellernya. Ini juga tutupnya. Nah, untuk pemasangan impeller ini kelihatannya sepele, tapi menurut saya ini tidak sepele. Karena kalau memasang impeller ini asal pasang, asal jadi, nanti bisa mengganggu pada kelancaran putaran dinamo mesin pompa air ini. Bisa putarannya menjadi seret, atau bisa mengganggu pada kinerja daya hisap dan daya dorong daripada pompa air ini. Pertama, sebelum dipasang impeller ini harus diperhatikan terlebih dahulu. Ini di sini di rumah impeller ada benjolan. Nah, ini benjolan ini ketika impeller ini sudah masuk ke as, pasang ke sini, maka pinggir dari benjolan ini dengan pinggir impeller harus rata. Impeller ini jangan ada nongol sedikit pun keluar. Lebih baik ke dalam sedikit daripada nongol keluar. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, nah, ditutup impeller ini ada karet. Ini adalah sebuah seal. Ini jangan sampai ketinggalan ketika dipasang, atau apabila karet ini sudah rusak harus diganti dengan yang baru. Cara pemasangannya, masukkan impellernya ke as, ke sini. Ketok-ketok pakai kunci, bisa pakai tang, tapi jangan terlalu keras. Lihat, benjolan ini pinggir sebelah luar dengan pinggir sebelah luar impeller harus rata. Belum rata, terus ketok-ketok. Kalau sudah mulai kelihatan agak rata, impeller ini harus diputar-putar. Maksudnya khawatir terlalu ke dalam, impeller ini terlalu masuk ke dalam. Nanti kalau terlalu masuk ke dalam, impeller ini akan bersentuhan dengan rumahnya. Apabila bersentuhan, kalau diputar-putar kelihatan. Nah, begitu. Dan apabila bersentuhan, nanti putaran dinamo ini akan jadi seret. Lebih enak mutar-mutarnya dari kipas sebelah sini. Nah, kipasnya dibuka dulu. Jadi lebih enak dari kipasnya sebelah sini, putar-putar. Nah, jadi sambil diketok-ketok. Nah,
Nah, ini terlalu dalam, saya rasakan agak seret, putar-putar dari kipasnya. Caranya gimana kalau terlalu dalam? Congkel kembali. Nah, kalau terlalu dalam, impeller ini bersentuhan dengan bodi atau dengan rumah impellernya, akan kedengaran seperti ini. Saya dekatkan mikrofonnya dan saya putar. Nah, kedengaran. Sekarang gimana caranya kalau terlalu dalam? Ini dicongkel kembali keluar pakai besi seperti ini. Ini pakai alas dulu, kain. Ini congkel keluar sedikit. Nah, keluar kan. Kalau terlalu keluar, ketok lagi sedikit. Nah, udah pas. Tapi yang jelas, lihat bibir impeller atau pinggir luar impeller dengan pinggir luar tonjolan ini. Dan ini sepertinya sudah pas. Nah, sudah pas. Sekarang tinggal pasang tutupnya. Nah, ini awas terbalik pemasangan tutupnya. Ini tulisannya. Ini bautnya 3. Proses pengencangan baut yang 3 ini harus bersamaan. Jadi jangan di satu langsung dikencangkan, tapi harus bersamaan. Jangan dulu dikencangkan semua. Untuk terakhir mengencangkan, kipas dari sini harus sambil diputar-putar. Maksudnya gimana? Karena kalau baut ini terlalu kencang, nanti tutup impeller ini akan terlalu ke dalam dan akan bersentuhan dengan impellernya. Nanti putarannya agak seret kalau bersentuhan impeller dengan tutup impellernya. Jadi ketika dikencangkan, maka harus sambil diputar-putar dari sebelah sini. Nah, ini jadi kipasnya. Nanti akan kelihatan. Jadi ketika kita mengencangkan ketiga baut ini, maka kipas dari sini harus sambil diputar-putar. Maksudnya supaya kelihatan apabila tutup impeller ini terlalu dalam ketika bersentuhan dengan impellernya. Nah, jadi kalau diputar nanti akan kedengaran impeller bersentuhan dengan tutup impellernya. Dan video kali ini adalah sekaligus jawaban dari pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya sebelumnya. Ada yang bertanya, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bang, sanyo saya ketika tutup impellernya dipasang, putarannya agak seret. Tapi ketika tutup impellernya dibuka, putarannya biasa normal. Nah, jawabannya ada di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.